Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya geografi itu? Nah, siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita akan bongkar sebuah ilmu yang sering banget disalahpahami, dan kita bakal nemuin dunia yang jauh lebih luas dari sekedar peta. Coba deh, kita berhenti sejenak. Waktu dengar kata geografi, apa yang muncul di kepala? Mungkin gambaran guru lagi nunjuk peta dunia, atau daftar panjang nama ibu kota dan gunung yang harus dihafal mati? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi, itu baru kulitnya doang. Oke, kita lurusin dulu. Geografi yang sesungguhnya itu jauh lebih dinamis. Ini adalah ilmu yang selalu bertanya kenapa, dibalik, di mana. Bukan cuma soal di mana letak sebuah kota besar, tapi kenapa kota itu bisa tumbuh subur di sana. Gimana ceritanya sungai, pelabuhan, dan jalur dagang ngebentuk takbir kota itu. Nah, lewat cara inilah kita jadi paham gimana dunia kita saling terhubung. Ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dengan mendefinisikan ulang apa itu geografi, terus kita intip perkakas yang dipakai para geograf, kita pahami juga metode mereka, bedah dua cabang utamanya, dan terakhir kita lihat gimana geografi nyambung sama ilmu-ilmu lain. Oke, yuk langsung kita mulai. Lupakan sejenak soal hafalan. Sekarang, kita akan bangun pemahaman yang benar-benar baru tentang apa itu geografi. Mulai dari akarnya. Kalau kita bedah katanya, geografi itu kan artinya menggambarkan bumi. Tapi, menggambar di sini bukan sekedar bikin sketsa benua loh. Ini lebih ke melukiskan gambaran yang utuh, lengkap dengan fenomena alamnya, aktivitas manusianya, dan hubungan rumit di antara keduanya. Nah, yang keren banget dari definisi Profesor Bintarto ini adalah penekanannya pada kata fungsi, ruang, dan waktu. Geografi itu nggak cuma nanya apa dan di mana, tapi juga gimana dan kenapa sebuah fenomena bisa terjadi di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Jadi, ini adalah studi tentang pola dan proses. Jadi, gimana caranya seorang geograf bisa memahami dunia yang super kompleks ini? Mereka nggak melihatnya dengan mata telanjang. Mereka pakai seperangkat alat analisis yang canggih banget yang bisa kita sebut sebagai 10 lensa konseptual. Yep, ada 10. Anggap aja ini kayak lensa-lensa yang bisa kita gonta-ganti di kamera profesional. Tiap lensa memungkinkan kita ngelihat dunia dari sudut pandang yang unik, menyoroti pola dan hubungan yang mungkin tadinya nggak kelihatan. Yuk, kita coba pasang lensa yang pertama. Semua analisis geografi itu mulainya dari sini. Dari pertanyaan yang paling dasar, di mana? Lokasi adalah titik awalnya. Tapi ternyata, jawaban untuk di mana itu nggak sesederhana kelihatannya. Jadi ada dua cara buat ngejawab pertanyaan di mana. Yang pertama, lokasi absolut. Ini kayak alamat tetap di bumi, koordinat GPS yang nggak bisa diubah. Tapi, yang seringkali jauh lebih menarik justru lokasi relatif. Posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra itu ngasih nilai strategis yang luar biasa, yang akhirnya mempengaruhi jalur perdagangan, pertukaran budaya, bahkan politik selama ratusan tahun. Nah, selain lokasi, lensa-lensa lain ini bantu kita melihat dunia lebih dalam lagi. Misalnya nih, lensa pola bisa bantu kita ngelihat kenapa ya kedai kopi cenderung ngumpul di satu area, sementara lensa keterjangkauan bisa ngejelasin kenapa sebuah desa yang terpencil jadi sulit berkembang. Semua lensa ini, kalau dipakai bareng-bareng, bisa ngasih kita gambaran yang utuh dan berlapis-lapis. Oke, punya alatnya itu satu hal. Tapi gimana cara pakainya secara sistematis? Nah, disinilah prinsip dan pendekatan geografi berperan. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint untuk sebuah penelitian. Ada 4 prinsip pemandunya. Pertama, persebaran. Yang intinya fenomena itu nggak nyebar secara acak. Pasti ada polanya. Kedua, interrelasi. Yang ngajak kita bertanya, gimana kekeringan di satu wilayah bisa nyambung sama kondisi di sekitarnya? Ketiga, deskripsi, yang menuntut kita buat nyatet semua detailnya. Dan terakhir, korologi, yang ngegabungin semuanya buat memahami keunikan suatu wilayah. Dari prinsip-prinsip tadi, lahirlah beberapa pendekatan. Ada pendekatan keruangan yang bertanya soal pola ruang. Terus pendekatan ekologi yang fokus ke hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Ada juga pendekatan kewilayahan yang membandingkan keunikan antar wilayah. Dan pendekatan waktu yang ngelihat gimana semuanya berubah seiring berjalannya sejarah. Ini semua bagian dari proses ilmiah yang terstruktur. Oke, sekarang kita udah tahu cara berpikir seorang geograf. Yuk kita lihat apa aja sih yang mereka pelajari. Secara garis besar, lapangan permainan geografi itu kebagi jadi 2 tim besar. Di satu sisi, ada geografi fisik yang mempelajari sistem alam di bumi.
Di sisi lain, ada geografi manusia yang fokusnya ke kita. Nah, poin kuncinya di sini adalah dua aspek ini nggak terpisah. Coba bayangin, bentuk lembah sungai itu fisik, bisa nentuin di mana sebuah kota dibangun, itu sosial. Dan polusi dari kota itu, sosial, pada gilirannya bisa ngubah ekosistem sungai, fisik. Keduanya itu satu cerita yang sama. Geografi itu nggak berdiri sendirian. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya buat berkolaborasi dan narik wawasan dari berbagai bidang ilmu lain. Anggap aja geografi itu kayak kapten dari sebuah tim interdisipliner. Buat memahami sebuah fenomena secara utuh, seorang geograf perlu konsultasi dengan banyak ahli. Mereka itu integrator ilmu pengetahuan. Di tim geografi fisik misalnya, seorang geograf nggak bisa memahami landscape tanpa ngobrol sama ahli geomorfologi. Mereka nggak bisa menganalisis dampak banjir tanpa data dari hidrologi atau memprediksi pola cuaca tanpa klimatologi. Jadi, geografi fisik itu berdiri di atas fondasi ilmu-ilmu alam yang kokoh. Begitu juga dengan tim geografi manusia. Untuk memahami kenapa sebuah kota bisa padat banget penduduknya, mereka kerjasama dengan ahli demografi. Buat ngerti soal konflik perbatasan, mereka butuh wawasan dari ilmu politik. Dan buat memetakan jalur perdagangan global, mereka perlu data dari geografi ekonomi. Geografi jadi jembatan penting antara ilmu sosial dan dunia nyata. Jadi, geografi itu bukan sekedar hafalan nama di peta. Ini adalah sebuah cara pandang, sebuah perangkat buat membaca dunia di sekitar kita. Coba deh, lain kali Anda jalan di lingkungan sekitar, pakai lensa ini. Kenapa ya toko-toko ngumpulnya di situ? Gimana bentuk jalan bisa mempengaruhi arus lalu lintas? Cerita apa yang tersembunyi di balik nama jalan itu? Dunia adalah laboratorium Anda. Jadi, apa yang akan Anda temukan?